Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran IPA tentunya. Mudah-mudahan kalian semakin semangat dan dalam keadaan yang fit, sehat walafiat, dan siap menerima pelajaran IPA hari ini dengan baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur bumi dan dinamikanya. Coba kalian perhatikan berikut ini. Anak-anak, bumi itu sebetulnya terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas atau atmosfer, komponen batuan atau litosfer, komponen air atau hidrosfer. Sedangkan komponen lain dari bumi itu ada bagian es atau kriosfer dan bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau dikatakan biosfer. Yang pertama kita bahas dulu tentang atmosfer, yaitu selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, ada uap air dan juga debu. Coba kalian perhatikan bahwa berdasarkan grafik atau diagram di situ, 78% atmosfer itu adalah gas nitrogen. 21%-nya oksigen, sedangkan sisanya adalah gas-gas yang lain. Struktur atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nanti kita akan bahas struktur atmosfer ini pada latihan soal. Cuaca yaitu keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Berikutnya anak-anak, yang kedua kita bahas litosfer atau lapisan batuan. Di mana litosfer atau lapisan batuan itu terdiri dari inti, mantel, kemudian kerak. Mantel itu ada astenosfer dan ada mesosfer. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ, struktur bumi yang paling luar itu kerak bumi. Kemudian ada mantel bumi, ada inti luar, sedangkan yang paling dalam di situ ada inti dalam. Baik, sekarang kita bahas pembentukan muka bumi. Bisa berasal dari tenaga endogen yang berasal dari dalam. Ada juga tenaga eksogen berasal dari luar. Tenaga endogen itu bisa berasal dari gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen bisa berasal dari proses pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Oke, sekarang kita bahas gempa bumi. Ini Bu Ira rasa tidak asing bagi kalian ya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Biasanya anak-anak, gempa bumi ini bisa memicu terjadinya gelombang air laut yang disebut sebagai tsunami. Klasifikasi gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ada gempa bumi tektonik, vulkanik, runtuhan, dan tumbukan. Sedangkan berdasarkan jarak epicentrum atau titik pusat gempa, gempa bumi itu terdiri dari lokal yang jaraknya kurang dari 10⁴ km, ada gempa bumi jauh kurang lebih 10⁴ km, dan sangat jauh yaitu jaraknya lebih dari 10⁴ km dari titik pusat gempa. Selanjutnya kita bahas hidrosfer, yaitu lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi. Kurang lebih 70% permukaan bumi itu terdiri dari air yang tersebar bisa di daratan, bisa di laut, udara, dan di lapisan dalam perut bumi.
Nah, sebaran air itu anak-anak yang paling besar tentunya di laut 97,2%. Kemudian sisanya bisa di lapisan es, air tanah, air tawar, dan yang paling sedikit ada di atmosfer. Baik anak-anak, sekarang kita sampai pada latihan soal. Perhatikan data berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini Bu Ira punya data tentang lapisan atmosfer. Coba kalian perhatikan di situ. Di lapisan yang paling dekat dengan bumi, ini dikatakan lapisan troposfer 0 sampai 12 km. Di lapisan troposfer ini tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Di atasnya di sini ada lapisan stratosfer. Pada lapisan ini tempat terbangnya pesawat itu di lapisan stratosfer ini. Di atasnya ada lapisan mesosfer. Di lapisan ini berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Di atasnya mesosfer ada termosfer yang memiliki lapisan ionosfer. Nah, di sini berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio di lapisan termosfer. Lapisan atmosfer yang paling atas anak-anak itu namanya adalah eksosfer. Nah, ini paling atas. Memiliki kandungan gaya gravitasi yang paling lemah karena lapisan eksosfer ini paling jauh dari bumi. Sekarang pertanyaannya yang pertama, jelaskan fungsi lapisan mesosfer. Berdasarkan data tadi, jawabannya adalah untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Yang kedua, jelaskan setiap pernyataan berikut ini benar atau salah. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi adalah troposfer. Benar atau salah? Yang paling dekat dengan bumi tadi dikatakan troposfer. Jawabannya adalah benar. Nah, ini benar ya. Pernyataan yang kedua, tempat terbangnya pesawat di lapisan stratosfer. Benar atau salah jawabannya? Jawabannya adalah benar. Kemudian penyebaran gelombang radio terjadi di lapisan mesosfer. Benar atau salah? Jawabannya salah. Ya. Kemudian pernyataan yang terakhir, gaya gravitasi di lapisan eksosfer paling kuat. Benar atau salah? Tadi berdasarkan data, lapisan eksosfer itu kan paling jauh dari bumi. Gaya gravitasinya paling lemah. Jadi pernyataan ini salah. Demikian tadi anak-anak materi dan contoh soal yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.